Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kawan-kawan di komunitas di hari yang ceria ini. Perkenankan dan izinkan saya untuk menambah wawasan dan pengertian kawan-kawan tentang apa itu aura dan terapi aura sendiri itu. Saya hanya ingin menambahkan apa yang dibawakan oleh Pak Hans semalam itu ya. Sebelum kita lebih lanjut bicara tentang aura, mari kita pahami dulu apa itu sesungguhnya aura gitu. Secara awam, aura itu adalah sebentuk cahaya yang mengelilingi manusia. Itu dulu pahamannya secara awam. Akan tetapi secara ilmiah, aura itu adalah pancaran energi yang mengelilingi manusia dan seluruh makhluk hidup, apa itu tumbuhan atau hewan. Pancaran energi itu berbentuk radiasi warna halus ya. Jadi pancaran radiasi warna halus yang mengelilingi seluruh tubuh manusia ataupun makhluk hidup. Untuk manusia, aura itu bergantung daripada kondisi manusia itu. Jadi maksudnya seperti ini. Semakin suci manusia itu, maka akan semakin lebar atau besar aura yang mengelilingi tubuhnya. Jadi ada orang yang 1 meter sebelum tubuhnya kita sentuh, maka kita akan menyentuh aura dari manusia itu. Siapa orang itu? Orang-orang yang kondisi spiritualnya sangat baik, jiwanya sangat stabil, dan kondisi energinya sendiri pun sangat baik. Nah, aura itu adalah manifestasi perwujudan atau perlambang dari kondisi tubuh kita atau tubuh manusia itu. Nah, sebelum manusia itu sakit, maka yang terlebih dahulu bermasalah itu adalah aura itu sendiri. Apa tandanya? Pada saat manusia itu mengalami gejala penyakit, itu aura itu akan satu, redup bagi para orang awas. Yang kedua, pada saat dia sudah mulai sakit, dia akan mulai mengalami apa yang disebut kebocoran aura. Semalam saya sempat diskusi sama Pak Rozihan dan saya memandu secara kilat dan Pak Rosian bisa merasakan itu. Lalu yang berikut, aura itu adalah perlambang dari cakra. Jadi hubungan aura dengan cakra itu adalah sangat erat. Jadi kondisi energi cakra dari satu tempat dari tubuh, atau katakanlah kalau cakra tenggorokan itu misalnya bermasalah, maka auranya akan lebih dulu kelihatan bermasalah itu. Nah, jadi energi aura itu dikendalikan oleh cakra tiap-tiap organ manusia gitu. Misalnya warna merah itu sebatas dari kaki sampai lutut, ya. Warna jingga itu adalah sebatas paha sampai ke kira-kira 1 atau 2 jari dari di atas genital atau kemaluan seorang manusia. Lalu kuning itu sebatas dari situ, dari 2 atau ya sekitar 2 jari dari kemaluan sampai ke sebatas ulu hati. Lalu hijau itu kira-kira sebatas ulu hati sampai ke kira-kira di daerah paru-paru. Sementara biru adalah sekitar itu, sampai ke wajah. Lalu ungu itu adalah cakra ungu itu adalah berada di atas cakra mahkota, sementara nila itu adalah
dia berbentuk mengelilingi sekeliling kepala. Itu, jadi mulai dahi sekeliling kepala. Nah, kalau katakanlah misalnya ada masalah di sekitar perut Anda, maka aura yang berwarna kuning itulah yang akan lebih dulu mengalami atau masalah. Itu, dia akan, kalau masalahnya ringan, auranya itu akan redup. Kalau masalahnya berat, dia akan seperti bolong. Nah, seberapa lamakah terapi aura itu dipelajari? Itu tergantung dari bakat, talenta, dan kemampuan serta keinginan tahuan si orang itu sendiri. Gitu. Jadi, apakah terapi aura bisa dipelajari tanpa misalnya belajar prana, belajar reiki, atau belajar yoga? Ya bisa saja. Akan tetapi, seperti yang saya katakan tadi, itu tergantung. Bagaimana caranya? Kalau Anda tidak punya dasar tentang reiki, tentang prana, tentang yoga, maka Anda mengkonsentrasikan saja kondisi warna seperti apa yang dijelaskan Pak Hans kemarin. Tetapi saya sarankan kalau mau belajar terapi aura, reiki adalah sarana yang paling cepat. Gitu. Lalu saya sendiri lebih menyarankan untuk belajar meraba. Tidak usah dengan warna. Bagi kawan-kawan yang pernah memegang busa sabun, gitu ya, atau kawan-kawan yang pernah umbah-umbah dan memegang busa sabun yang menggumpal seperti bola itu, nah, aura itu bisa diraba dan halusnya seperti itu. Dan kita pun akan bisa meraba tebal tipisnya aura itu. Gitu. Jadi bagi kawan-kawan yang misalnya dengan kepekaan tangan yang luar biasa, kawan-kawan bisa meraba aura itu. Mungkin awalnya kawan-kawan belum bisa meraba perwujudannya seperti busa sabun yang saya maksud atau seperti sutra halus yang saya maksud. Akan tetapi Anda pada saat meraba aura itu, yang pertama muncul adalah kepekaan tentang getaran gitu. Jadi begitu aura itu memang ada masalah, maka Anda akan merasakan getaran yang kurang nyaman, getaran seperti energi negatif gitu, ketika aura itu bermasalah gitu. Nah, akan halnya dengan warna, sebenarnya warna itu adalah satu kondisi di mana berbentuk panjang atau pendeknya gelombang. Jadi contoh seperti ini, bagi kawan-kawan yang pernah awas, pada kondisi yang gelap gulita sama sekali, Anda tidak akan bisa melihat warna. Kenapa? Karena tidak ada sinar di situ. Ketika ada sinar, sinar itu akan memantulkan panjang pendeknya sebuah gelombang. Gitu. Misalnya merah itu. Merah itu sebenarnya adalah sebuah gelombang. Biru juga sebuah gelombang. Nah, ungu adalah perpaduan beberapa frekuensi gelombang. Jadi dia panjang atau pendek gitu. Sehingga apa? Dia punya getaran. Itulah sebabnya bagi kawan-kawan yang pernah belajar merpati putih, mereka mampu menangkap getaran warna. Kenapa? Karena warna itu adalah gelombang, dan gelombang itu sendiri adalah sebuah frekuensi. Jadi kayak di Surabaya kan ada dulu kawan-kawan yang pernah mungkin dari Pertuni itu belajar tentang Satria Nusantara mungkin, atau merpati putih. Nah, bagi kawan-kawan yang pernah mempelajari cabang-cabang ilmu itu, aura itu tentu mungkin sudah tidak asing lagi, dan dengan kepekaan kawan-kawan akan bisa meraba itu. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan terapi aura itu? Sebenarnya hampir semua penyakit. Karena apa? Karena aura itu akan, atau organ-organ tubuh kita ini kan semua punya aura. Dan sebelum organ-organ itu sakit, maka auranya dulu yang sakit. Nah, dengan terapi aura yang baik, itu bisa disembuhkan. Sebenarnya terapi aura bagi kawan-kawan yang pernah mempelajari merpati putih, reiki, atau Satria Nusantara, itu tanpa belajar terapi aura mereka sudah mampu. Kawan-kawan itu sudah mampu untuk melakukan itu. Nah, cuma bagi kawan-kawan yang memang sama sekali masih asing, ya memang dengan kawan-kawan bisa menggunakan terapi aura dengan cara warna seperti yang dijelaskan semalam, dengan mentransfer warna-warna di mana misalnya ketika dia mengalami masalah pada tenggorokan, cukup dengan mentransfer energi warna biru misalnya. Tetapi itu membutuhkan konsentrasi yang cukup kuat untuk menghasilkan energi biru itu.
Nah, saya kira sampai di sini mudah-mudahan kawan-kawan bisa lebih mengerti. Mungkin selanjutnya kita akan lebih bisa diskusi. Sebenarnya saya bukan ahli aura gitu, tetapi saya hanya menambah wawasan kawan-kawan sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Hans semalam. Mudah-mudahan keterangan saya ini bisa lebih memperjelas pengertian teman-teman tentang aura. Selamat pagi. Saya mau bertanya lagi, kalau buat mengobati diri sendiri, apa bisa untuk menggunakan terapi aura itu? Izin menanggapi pertanyaan Bang Novi dari Kalimantan tadi tentang bagaimana, apakah bisa terapi aura itu untuk menerapi diri sendiri? Bisa, insya Allah bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kita duduk tenang, baik bersila, berselonjor, atau duduk di atas kursi. Yang penting duduknya tenang dan punggungnya tegak. Sebelum kita melakukan terapi diri sendiri, pertama kita tarik nafas dalam-dalam dan dihembuskan pelan-pelan. Lakukanlah itu 3 kali. Setelah menarik nafas ketiga sudah selesai dan tubuh menjadi tenang, niatkan untuk menerapi diri sendiri dengan menggunakan terapi aura warna, yaitu dengan jalan pertama memasukkan warna merah di daerah telapak kaki sampai bawah lutut. Kemudian setelah di situ sudah terasa nyaman, baru niatkan lagi memasukkan energi aura warna jingga di atas lutut sampai ke cakra seks. Kemudian setelah kondisi di daerah itu menjadi nyaman, naik lagi, niatkan memasukkan energi aura warna kuning ke dalam cakra pusar atau perut, daerah perut. Setelah nyaman, baru naik lagi, memasukkan atau menyalurkan energi aura warna hijau ke daerah sekitar dada. Setelah nyaman, baru naik lagi, memasukkan energi aura warna biru ke daerah tenggorokan dan wajah. Setelah itu baru memasukkan atau menyalurkan energi aura warna ungu di daerah kepala. Setelah selesai semuanya sudah nyaman, baru memasukkan energi aura warna nila ke seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari tubuh bagian depan, bagian samping kanan kiri, dan bagian belakang. Begitu. Dan lakukanlah itu tiap hari. Kalau bisa setelah kita melakukan aktivitas memijat sebelum tidur, atau sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari, setelah sholat subuh kalau bisa. Jika tidak bisa, ya terserah waktu Anda yang longgar. Dan ini mohon maaf untuk Pak Lutfi, karena saran saya ini tidak sesuai dengan metode Reiki. Ini yang saya sarankan ini sesuai dengan metode terapi aura yang sudah diajarkan oleh Pak Hans. Jadi agar teman-teman tidak bingung, saya mengajarkannya ini sesuai dengan teori dan materi yang sudah diajarkan dengan Pak Hans. Kalau saya menggunakan teori Reiki, teman-teman akan menjadi bingung, karena di Reiki itu hanya ada 7 warna yang digunakan, begitu. Dan itu pun kita harus punya sedikit dasar Reiki. Sekian, mohon maaf sebelumnya jika penjelasan saya ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih buat Pak Rosihan atas jawabannya tentang saraf kejepit sama aura warna. Jadi saya ingin menambahkan, jadi kalau terapi aura yang diajarkan sama Pak Rosihan, kalau dilatih terus menerus, paling enggak sehari 1 kali, sekian 20 sampai 40 hari, itu dapat meningkatkan ya kepekaan gitulah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi atas penjelasannya yang sangat membantu sekali kami para tunanetra untuk bisa menyerap materi terapi aura yang telah disampaikan Pak Hans tadi malam, Pak Lutfi. Iya benar Pak Lutfi, untuk warna itu memang gelombang ya Pak Lutfi. Bahkan kalau saya simpulkan ya, semua benda itu punya warna. Ya. Semua benda itu punya warna, kecuali benda gas ya. Dan ini yang saya maksud bukan gas pekat ya, misalnya asap rokok, bukan itu. Karena asap rokok itu sebenarnya yang berwarna adalah partikel yang berterbangan gitu. Tapi gasnya sendiri kan tidak punya warna ya. Jadi yang saya simpulkan, semua yang kita lihat itu sebenarnya gelombang, dan juga semua yang kita dengar Pak Lutfi. Kalau warna itu bisa kita pegang dengan perabaan, sebenarnya warna pun bisa didengar Pak Lutfi. Karena saya pernah tahu ada penjelasan bahwa anak kecil itu selnya masih terhubung ya, sel pendengaran penglihatan terhubung. Ketika matanya ditutup, telinganya masih bisa menginterpretasikan suatu warna baju atau warna tembok itu dengan cara didengar Pak Lutfi. Karena ketika usia masih balita, masih di bawah 7 tahun gitu, sel di kepalanya itu masih terhubung gitu. Dan menjelang dewasa selnya udah terpisah, sehingga kebanyakan orang dewasa sulit untuk mendengar warna ya. Aneh sekali ya warna didengar. Ya. Ini tadi saya coba Pak Lutfi. Saya awalnya itu memegang tubuh manusia ini, saya rasakan ada suatu hawa panas, dan benar apa kata Pak Lutfi itu seperti busa sabun ya, busa sabun cuci itu, bahkan lebih halus itu. Awalnya saya kira itu hanya bentuk pancaran panas karena di sana ada metabolisme dan pembakaran sel gitu. Pembakaran sari-sari makanan oleh sel tubuh yang hidup gitu. Tapi setelah saya bandingkan dengan sekitarnya gitu, ternyata rasa itu juga muncul, cuman beda ya. Ketika warna itu sama itu, warna bajunya dan warna aura yang ada di balik baju itu. Begitu Pak Lutfi. Jadi mungkin saya punya rencana latihannya untuk merasakan warna kuning ya. Itu si pasien itu saya akan coba untuk berbaju atau mengenakan pakaian baju warna kuning, dan saya akan hafal warna kuning ini seperti ini rasanya. Kemudian ketika diganti dengan baju warna merah, oh warna merah itu seperti ini. Kemudian rasa itu dihubungkan dengan kaki, dihubungkan dengan perut itu, untuk mencari kesamaannya dan perbedaannya. Kesamaannya warna merah ini, perbedaannya ini kan baju, ini kan aura hidup, aura dari makhluk hidup. Kalau saya punya rencana untuk berlatih menghafal warna seperti itu Pak Lutfi, kira-kira bagaimana Pak Lutfi untuk seperti itu? Dan untuk pertanyaannya Bang Novi, berarti kalau untuk terapi aura untuk diri sendiri, berarti saya bisa simpulkan bisa menggunakan dengan cara meditasi reiki itu ya Pak ya, grounding itu Pak ya. Mungkin itu tanggapan saya untuk penjelasannya Pak Lutfi. Terima kasih.
Untuk Mas Rosihan, kalau boleh tahu bagaimana Mas Rosihan tadi malam itu penjelasan dari Pak Lutfi, atau mungkin yang Mas Rosihan rasakan ketika Pak Lutfi mempraktekkan terapi aura kepada sampean itu, Mas Rosihan? Itu bukan Pak Lutfi, Mas Romi yang menerapi saya, itu saya disuruh menerapi istri saya, gitu loh Mas Romi. Dan awalnya kan saya bertanya kepada Pak Han itu tentang terapi aura itu, gimana caranya kita merasakan terapi aura itu kepada pasien, apa yang kita rasakan, terus ada nggak hubungannya dengan 5 unsur. Akhirnya Pak Lutfi menchat pribadi saya dan dijelaskan tidak ada. Terus kemudian dijelaskan tentang aura itu bagaimana. Terus saya coba menerapi istri saya itu. Waktu itu saya terapi itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu tubuh saya itu bergetar dan meriang seperti ada sesuatu yang negatif atau kekuatan abstrak yang hadir di sekitar saya itu. Jadi terus saya terapi begitu, saya tidak menyentuh tubuhnya, cukup tangan saya, telapak tangan saya itu berjalan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari tubuh bagian depan sampai tubuh bagian belakang begitu. Ternyata terasa demikian. Terus Pak Lutfi menyarankan saya untuk membersihkan aura di tubuh istri saya dengan terapi aura. Akhirnya saya coba. Awalnya itu saya itu hanya cuma mengetes saja gitu. Ternyata Pak Lutfi menjelaskan bahwa ketika saya menjalankan telapak tangan saya mengelilingi seluruh tubuh istri saya itu kenapa kok tubuh saya bergetar dan terasa sesuatu yang tidak nyaman dalam tubuh saya itu menandakan bahwa tubuh istri saya itu bermasalah. Mungkin flu, kalau flu enggak, flu dia. Mungkin kalau kurang fit, iya mungkin kurang fit gitu. Akhirnya saya dibimbing oleh Pak Lutfi untuk menerapi dengan perlahan-lahan. Akhirnya saya tidak merasakan apa-apa. Jadi awalnya tubuh saya meriang, kemudian berkurang, akhirnya rasa meriang itu hilang. Dan saya tanyakan pada Pak Lutfi itu bahwa tubuhnya sudah netral dari segala energi negatif. Ya, Pak Rosihan, benar. Terapi aura sebenarnya itu bentuk dari cara terapi warna itu. Terapi warna dan terapi aura yang sampai jelaskan ke Mas Novi. Di Reiki ada juga itu, untuk lanjutan di Master Yoga ada itu, bentuk itu, terapi itu. Ya memang bisa dilakukan terapi warna atau terapi aura yang seperti itu untuk diri sendiri. Cuma memang butuh waktu, paling tidak sampai 21 sampai 40 hari itu tidak boleh putus itu, supaya untuk menghasilkan benar-benar seperti apa yang dia jelaskan Pak Hans itu. Untuk menghasilkan getaran warna itu butuh waktu. Tidak boleh putus seperti amalan Reiki, 21 hari itu tidak boleh putus kalau awal untuk melatih itu. Jadi benar yang seperti Pak Rosihan sebut itu. Begitu juga boleh Mas Romi. Tapi ingat, beda warna dengan aura. Jadi kalau Anda mau mencoba merasakan warna itu sebenarnya lebih pada sebuah getaran tipis, tanpa energi, karena dia hanya sekedar gelombang frekuensi. Saya sarankan sih jangan baju, lebih bagus langsung saja dulu belajar ke aura. Kalau warna belakangan, untuk membedakan nanti aura itu ada masalah atau tidak. Dia akan terasa bahwa di situ kalau dia ada masalah, dia akan meredup dalam persepsi orang awas, tetapi dalam persepsi rabaan dia akan tipis, dia lebih tipis dari aura yang sehat gitu. Nah kalau dia sudah mulai mengalami masalah,
maka dia akan bolong seperti ada kebocoran gitu. Sehingga anda sendiri akan bisa merasakan itu. Kenapa? Karena aura itu adalah perpaduan antara cahaya yang memang timbul karena radiasi halus dari sebuah getaran listrik sesungguhnya itu ya. Sementara kalau dia warna, dia hanya sekedar gelombang energi kosong. Apa namanya, gelombang frekuensi kosong tanpa energi. Gitu. Sehingga mungkin nanti akan sulit Anda bisa merasakannya, tapi agak panjang waktu Anda untuk merasakan getarannya. Tetapi kalau tubuh manusia itu akan bisa Anda langsung rasakan. Latihannya ke aura dulu Mas Romi, tidak usah ke warna. Persepsikan saja aura itu tebal, tipis, redup dan gemilang gitu, bocor dan rata. Jadi untuk manusia yang sehat secara lahir dan batin, auranya akan rata itu. Auranya akan rata. Seperti itu. Memang ini menarik sesungguhnya. Sebenarnya saya akan mengangkat ini sebagai sebuah materi, tapi pelan-pelan ternyata Pak Ans sudah mengangkatnya. Ya, saya tinggal menambah dan memperbaiki, mempermudah pengertian kawan-kawan yang memang penyandang disabilitas netra untuk itu. Karena memang kalau bagi orang awas yang mempelajari ini sangat sulit mempersepsikan untuk kawan-kawan disabilitas netra ini sebenarnya. Nah, untuk terapi aura diri sendiri bisa digunakan dengan cara mengkonsentrasikan atau mengimajinasikan warna-warna untuk memperbaiki aura berdasarkan susunan warna yang saya kemukakan tadi. Dengan meditasi grounding juga boleh Mas Romi. Itu. Jadi ya memang aura ini sangat, sesungguhnya sih bagi kawan-kawan yang memang memahami secara baik, tidak terlalu sulit kok dipelajari ini. Yang penting kita punya kepekaan yang baik untuk merasakan dan merabaknya gitu. Begitu Mas Romi. Jadi Anda langsung saja ke aura, tidak usah ke warna dulu. Setelah Anda matang di sini di aura, memahami benar-benar, baru Anda coba mempelajari warna. Karena Anda akan belajar dua kali, karena memahami getarannya itu beda. Kalau aura lebih bagus Anda memahami aura secara langsung, karena jangan berkonsentrasi ke warna saja, lebih baik berkonsentrasi dulu ke tebal tipisnya. Wah, ini pembahasan yang sangat menarik masalah aura ya. Pak Lutfi, selamat pagi, salam hormat. Iya, apakah ini ada hubungannya ya Pak Lutfi ya? Seperti setelah sampean jelaskan tadi, ketika orang semakin suci katanya semakin baik auranya. Ini saya cerita mungkin, apakah juga dengan seringnya kita melihat cahaya itu bentuk dari aura. Dan itu saya lebih sering terjadi ketika saya melakukan tahajud dengan membaca banyak-banyak ayat gitu ya. Itu saya seperti diselimuti cahaya yang seperti lampu putih bening begitu ya. Itu Pak Lutfi, dan saya rasain juga di situ. Bahkan kadang kan saya masih bisa melihat cahaya lampu kan. Gitu. Netra saya nggak ini. Bahkan ketika di tempat gelap, seolah-olah saya itu melihat lampu terang beneran begitu. Kadang-kadang saya lebih sering merasakan cahaya yang menyelimuti itu lebih jelas dari cahaya lampu. Kadang kita kan nggak sadar kalau ada lampu mati, kadang-kadang seperti itu. Apa itu ada hubungannya dengan aura Pak Lutfi? Iya Mas Wafi, kalau melihat atau mendengar penjelasannya Pak Lutfi itu, sepertinya semakin orang itu suci, semakin orang itu spiritualitasnya tinggi, semakin sehat pula jasadnya, raganya, fisiknya. Kalau saya menyimpulkan begitu dari Pak Lutfi, ketika aura itu terpancar gemilang, artinya itu
sudah sangat sehat gitu. Makanya ada istilahnya terapi zikir. Jadi begitu Mas Wafi, kalau saya simpulkan sih, kesehatan seseorang itu berbanding lurus dengan kesucian hati ya, spiritualitasnya. Oke, jadi begini Mas Jiron, itu sebenarnya secara awam atau bahasa orientalis, aura itu seperti kalau kita di Muslim itu namanya nur, ya, nur. Coba kita bicara aura lah, karena nur ilahi itu milik orang-orang suci. Karena itu jauh lebih gilang gemilang daripada aura. Kalau seperti kita ini mungkin belum kuat itu nur yang kita punya. Dan itu ada doanya, Mas Wafi Jiron, Mas Ikram. Doanya itu Allahun nurus samawati dan seterusnya. Itu juga nanti pada titik untuk menguatkan terapi warna itu ada lagi doanya itu. Kalau kita mau mengacu secara Islami itu. Jadi dia itu doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma biismika ya munawwiran nur, ya nuran nur, ya mudawwiran nur, dan seterusnya lah. Ya nur kulli nur dan seterusnya. Jadi itu untuk menguatkan itu. Kalau itu nanti kapan-kapan kita lanjut tuh. Tetapi secara ilahiyah aura itu sebenarnya kalau meningkat terus dia nur. Jadi seperti saya bilang tadi memang ada doanya tuh. Allahumma inni as'aluka biismika ya nuran nur, ya munawwiran nur, ya nur kulli nur dan seterusnya. Memang itu untuk menguatkan nur kita. Dan itu sudah langsung dipercaya oleh para spiritualis itu. Di cakra mahkota itu ada yang disebut tali ilahiyah. Itulah yang menyambung kita dengan Tuhan. Mereka percaya. Tetapi kalau dari orang-orang orientalis Eropa, mereka menyebutnya God spot. Jadi seperti itu sebenarnya aura itu, Mas Jiron, Mas Romi, seperti itu. Jadi nanti lagi aura itu bisa dihubungkan dengan sesuatu yang berbau rezeki. Jadi semakin kuat aura ungu dan nila yang kita pancarkan, orang akan memandang Anda semakin berwibawa gitu. Pelan-pelan kita akan masuk ke situ, menapak setapak demi setapak lah untuk ilmu-ilmu pengetahuan seperti ini. Menarik kok. Oke Pak Lutfi, terima kasih banyak Pak Lutfi. Jadi redup dan gemilang ya Pak Lutfi ya. Kalau redup itu kekurangan ya, ibaratnya kekurangan energi aura itu, dan gemilang itu sangat berlebihan ya, atau mungkin stabil atau baik ya, gemilang ya. Pertanyaan saya tadi malam tentang warna itu begini Pak Lutfi. Magico Hibiniu itu kan warna pelangi ya. Itu adalah pembiasan dari cahaya warna putih matahari itu Pak Lutfi. Kalau saya hubungkan dengan warna pelangi atau 7 warna yang pada aura diri manusia itu, saya meyakini itu sebenarnya juga pembiasan dari satu warna putih ya, putih kilau. Dan saya curiga ini jangan-jangan warnanya ruh ini ya. Jangan-jangan warnanya ruh yang dibiaskan oleh fisik, dia akan memancar menjadi berbagai macam warna itu, Magico Hibiniu itu. Dan ada kalanya saya juga pernah mendengar Pak Lutfi, ketika ruh itu bukan lagi dibungkus jasad ya, malah sebaliknya ruh itu membungkus jasad ya, maka orang itu tidak bisa difoto, sudah tidak bisa lagi difoto, karena foto itu menangkap gelombang.
Dan ketika ruh itu membungkut jasad, foto tidak bisa lagi menangkap gelombang, sehingga orang itu tidak bisa difoto ya. Dan itu banyak terjadi di kalangan orang suci yang berusaha wartawan itu untuk mengambil gambarnya, ternyata setelah dicetak tidak ada gambarnya itu. Mungkin seperti itu Pak Lutfi ya. Jadi saya curiga ini jangan-jangan warna putih cerah indah dari yang dipancarkan ruh kemudian dibiaskan menjadi 7 warna pelangi itu ya. Seperti analogi cahaya matahari yang dibiaskan menjadi 7 warna pelangi. Untuk pertanyaan saya tadi malam Pak Lutfi mengenai gangguan secara sistemik itu bagaimana Pak Lutfi untuk menerapkan terapi aura itu? Misalnya permasalahan pada sistem kekebalan tubuh itu Pak Lutfi. Kemudian terapi aura ini memang sangat bermanfaat Pak Lutfi. Cuman saya dulu pernah melihat sebuah foto aura Pak Lutfi. Ya ketika masih bisa melihat dulu. Kenapa ada warna merah dan kuning di wajah orang yang difoto? Padahal seharusnya warna merah dan kuning ini ada di kaki dan perut ya. Apakah itu bentuk gangguan atau hanya bentuk emosi sesaat yang sedang pasien alami atau orang yang difoto itu alami, misalnya sedang marah sehingga wajahnya memancar warna merah gitu misalnya. Dan atau sedang gembira warna ini, sedang sedih warna ini. Kalau seperti itu bagaimana Pak Lutfi? Apakah aura yang dipancarkan wajah itu ada hubungannya dengan aura yang kita bahas ini? Terima kasih. Ya benar yang Mas Romo bilang, itu bias sebenarnya. Bentuk bias dari warna putih dari cahaya matahari itu. Tapi saya jawab yang terakhir dulu. Jadi manifestasi atau perwujudan dari bentuk emosi tubuh atau emosi jiwa manusia itu akan menampilkan gambar seperti apa yang Mas Romi lihat itu. Warna merah seperti itu. Jadi ada bentuk emosi di situ. Sementara warna kuning itu juga bentuk dari ketidakstabilan sebenarnya dari jiwa itu. Tetapi di dalam foto Kirlian memang pada saat orang itu mengalami sakit-sakit tertentu, perubahan-perubahan warna pada aura itu ada. Itu. Dan itu memang seperti yang saya bilang tadi, dibutuhkan kepekaan untuk memahami semuanya. Jadi misalnya bagaimana warna bagi orang-orang yang sudah masuk ke kondisi spiritualis ya, atau para orang-orang suci, pada saat-saat tertentu tubuhnya itu akan terbungkus aura yang sedemikian rupa, sehingga pada saat Anda mengambil gambarnya itu akan kelihatan seperti berkabut saja. Itu sudah luar biasa, dia dibungkus oleh aura seperti itu. Misalnya seorang yang sudah memiliki kemampuan spiritual yang cukup tinggi, kalau dia misalnya tidak suka diambil gambarnya, ya bisa saja memang itu pada saat Anda menjepret, maka yang ada hanya seperti kabut putih saja seperti itu. Nah, itu bukan ruh sebenarnya Mas Romi, tetapi itu adalah lingkaran energi yang melindungi tubuhnya gitu. Kalau ruh itu lebih merupakan sebuah cahaya gitu, yang memang dibiaskan sebagai cahaya putih gemilang gitu. Bagi kawan-kawan yang pernah belajar ngeroko sukmo, itu juga pada saat Anda keluar dari jasad kita, pada saat kita berada di istilahnya di alam astral, itu sudah tidak ada itu, sudah tidak terlalu kita rasakan dan pikirkan itu yang namanya aura atau warna-warna seperti itu. Kan warna-warna seperti ini hanya ada di alam semesta yang realitas gitu. Ya memang ketika kita bicara tentang aura itu tidak sesederhana apa yang dibahas ini sebenarnya. Karena
yang mengendalikan kondisi aura yang ada di luar tubuh kita ini adalah energi cakra yang kita miliki gitu. Misalnya bagaimana cakra seks dan cakra dasar mengendalikan warna merah dan warna jingga gitu. Lalu bagaimana cakra solar plexus atau cakra pusar itu mengendalikan warna kuning keemasan itu. Lalu bagaimana warna cakra jantung kita mengendalikan hijau, cakra tenggorokan mengendalikan biru, dan cakra ajna mengendalikan energi ungu, sementara cakra mahkota mengendalikan energi nila. Jadi cakra-cakra itulah yang mengendalikan sesungguhnya, Mas Romi. Dan misalnya ada salah satu cakra pusar atau cakra solar plexus Anda berfungsi sangat maksimal, maka tubuh Anda akan dikelilingi oleh warna kuning keemasan gitu. Nah, seperti itu. Bahkan bagi orang-orang yang sangat peka itu mampu menangkap kepribadian orang lewat warna-warna tubuh yang dipancarkan oleh aura itu. Cuma itu masuk ke dalam psikologi aura, tapi itu tidak usahlah kita bahas, terlalu rumit, jelimet. Karena kita hanya berurusan dengan terapi, maka aura itu dikendalikan oleh cakra, sementara cakra mengendalikan organ. Jadi antara organ, cakra, dan aura itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan juga sebenarnya gitu, Mas Romi. Jadi mereka saling berkaitan gitu. Nah, penyakit-penyakit fisik bisa dilihat dari aura berdasarkan pantulan cakra yang dipantulkan pula dari organ. Jadi dari organ itu masuk ke cakra, dari cakra lalu memantulkan ke aura gitu. Jadi kalau misalnya ada organ-organ tubuh seperti liver itu ada masalah, maka ya itu dipantulkan oleh auranya. Nah, kalau daerah perut ada masalah, maka dipantulkan oleh cakra solar plexus dan kelihatan lewat aura. Seperti itu, Mas Romi. Oh ya, hampir lupa, sorry Mas Romi. Saya hampir lupa jawab tentang apakah terapi aura itu bisa dipakai untuk memperbaiki autoimun. Bisa. Kita bisa menggunakan warna nila dan ungu untuk membuat otak kita lebih baik. Kenapa? Karena ungu dan nila itu ada di sekitar kepala dan otak. Ya, tentu saja harus dibantu dengan terapi yang lain. Jadi kekebalan tubuh bisa diperbaiki dengan nila dan ungu, Mas Romi. Sorry, saya agak lupa tadi. Ya, seperti itu. Tapi harus dikombin dengan terapi yang lain, sehingga bisa lebih kuat terapi aura itu. Demikian, Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman terapis Indonesia. Ya teman-teman, masalah aura ini luar biasa. Teman-teman di KTI ini sangat beruntung. Pengayaan materi juga luar biasa, dari mulai pijat, meridian, refleksi, kemudian ada NLP, ada akupuntur, dan sekarang aura yang luar biasa. Sepertinya kalau teman-teman lihat ini semua, kalau teman-teman yang baru memulai masuk ke dunia terapi energi ini, memang sepertinya puzzle yang terpenggal-penggal, yang terpisah-pisah. Namun sebetulnya ini satu sumber, yaitu manusia. Gitu. Jadi saya sendiri waktu awal-awal memasuki dunia ini 15 tahun yang lalu juga begitu bingung gitu. Sebetulnya bagaimana merangkai metode-metode dalam satu rangkaian yang utuh gitu. Jadi kalau teman-teman menjadi prajurit, punya senjata, ada pedang, ada pisau, ada tombak, kemudian jurus-jurus silat, ada senjata otomatis dan sebagainya. Sepertinya terpisah-pisah, padahal kalau kita lihat seperti komando pasukan khusus, dia membawa semua tuh alat-alat itu dan dalam satu kesatuan yang utuh, sehingga dia tahu cara memakainya di saat apa dan kapan begitu. Mengenai aura sendiri saya belum pernah belajar, tapi saya pernah belajar prana, semacam reiki begitu ya, oleh guru saya Master Dedi Cipto, yang langsung
diajarkan oleh master dari Filipina ya, Kok Sui, yang juga di dalam prana itu diajarkan bagaimana menterapi lewat warna ya, waktu warna. 15 tahun yang lalu saya belajar itu, dan sebetulnya di dalam aura atau prana atau reiki semuanya bicara tentang tubuh bioplasmik ya, dalam bahasa akademik, dalam bahasa buku itu disebut tubuh bioplasmik, tubuh aura atau tubuh yang lebih halus, di mana tubuh mental ini, bioplasmik ini sekarang sudah bisa diamati secara fisika oleh misalnya alat Kirlian itu ya, sebuah alat yang bisa mendeteksi warna-warna aura itu, dan itu keluar dari pancaran radiasi tubuh. Jadi saling terkait, kalau tubuhnya bermasalah maka tubuh bioplasmiknya bermasalah, atau sebaliknya, kalau tubuh bioplasmiknya bermasalah maka tubuh dan mentalnya juga bermasalah. Jadi pendekatannya kalau teman-teman pijat kan mempengaruhi fisik, lalu tubuh bioplasmiknya akan berubah. Tapi kalau di aura ini terbalik, jadi dipengaruhi bioplasmiknya, lalu tubuh fisiknya juga akan berubah. Sama juga dengan sekarang ini beberapa metode semacam NLP itu juga merubah dari sisi mental, sehingga berubahlah sikap, pikiran dan lain sebagainya. Kalau kata Anthony Robbins, daripada kita sulit untuk merubah mental seseorang atau perilaku seseorang atau behavior seseorang, lebih baik kita rubah fisiologisnya gitu. Jadi contohnya kalau kita suruh diri kita itu dari sedih ke bahagia itu sulit sekali, namanya sedih harus sedih gitu. Dan ternyata sedih itu juga mempengaruhi gerak dari tubuh. Misalnya orang sedih itu nggak ada yang dadanya membesar atau kepalanya melihat ke atas, rata-rata dadanya menyempit dan wajahnya menengok ke bawah gitu. Nah, daripada sulit merubah sedih menjadi bahagia, lebih baik geraknya dirubah. Jadi biasanya dalam pelatihan-pelatihan itu NLP yang dirubah adalah fisiologisnya, jadi sehingga tubuhnya ditegapkan, kepalanya dikeataskan ke atas langit begitu, lalu disenyum, dilebarkan begitu. Dipaksa begitu, nanti 2 menit 3 menit itu hati atau mental kita akan berubah dengan sendirinya. Dan kalau kita dipoto secara aura, itu juga auranya akan berubah begitu. Saya ingin mengatakan supaya teman-teman merangkai-rangkai puzzle-puzzle ini biar jadi satu kesatuan yang utuh ya. Jadi bisa, di sana letak titik persamaannya gitu. Dan tubuh bioplasmik ini banyak dipengaruhi oleh, dalam bahasa teknologi pikiran itu, oleh gelombang otak yang lebih rendah gitu, kembali lagi jadi lebih pada alfa dan theta gitu. Oleh sebab itu ada beberapa orang yang belajar terapi aura ini, ada yang berbakat cepat, ada yang lambat gitu. Nah, saya contohkan misalnya Mas Rosihan. Mas Rosihan ini kalau saya amati dia punya bakat yang cukup kuat dibandingkan saya pribadi begitu, untuk di terapi energi. Dan kalau itu dikembangkan terus, maka kalau kita jam terbangnya tahun atau 2 tahun menguasai itu, Mas Rosian ini bisa sebulan 2 bulan dia sudah menguasai, cepat sekali. Dan kalau Pak Irwan misalnya hubungannya dengan NLP, ya NLP itu juga bisa juga kalau dipakai untuk mempengaruhi aura seseorang dengan cara sugesti begitu. Jadi sugesti itu juga sebuah cara atau sebuah dorongan energi untuk mempengaruhi bawah sadar seseorang, yang akan nanti secara otomatis tubuh bioplasmiknya akan berubah dengan sendirinya begitu. Kalau teman-teman peka, nanti saya sendiri tidak terlalu peka ya. Saya pernah diajarkan itu oleh guru saya Dedi Cipto itu untuk mendeteksi warna. Jadi saya setiap hari itu mendeteksi warna merah, kuning, hijau, biru begitu terus untuk merasakan warnanya. Lama sekali, dan betul kata Master Lutfi, lebih baik kita konsentrasi dulu pada aura yang keluar dari tubuh manusia, itu akan lebih jauh lebih mudah begitu. Saya termasuk kurang berhasil.
Untuk latihan yang sederhana, teman-teman merasakan tubuh bioplasmik itu cukup dengan teman-teman merasakan energi yang keluar dari telapak tangan kiri dan tangan kanan, itu coba didekatkan dan dirasakan gitu. Ada semacam nanti kalau teman-teman hening kira-kira 3-5 menit itu teman-teman sudah mulai bisa merasakan ada sesuatu yang semacam keluar dari tangan kiri atau tangan kanan, diniatkan saja. Dan ada yang merasakan semutan, ada yang merasakan hangat, ada yang merasakan semacam hawa dingin dan sebagainya. Kalau misalnya jarak 20 cm ya teman-teman, kalau misalnya kurang itu masih belum peka, dekatkan lagi sampai teman-teman peka. Mungkin jarak-jarak 5 atau 3 cm mungkin teman-teman bisa mengetahui. Dan kalau itu sudah terasa, coba besoknya dijauhkan sedikit jauhan. Sementara teman-teman bisa merasakan aura yang keluar dari atau tubuh bioplasmik teman-teman sendiri begitu. Dan kalau itu sudah bisa, kemudian nanti teman-teman mulai merasakan tubuh bioplasmik dari pasien. Dan kebetulan teman-teman kan tiap hari berhadapan dengan pasien, itu bisa menjadi sebuah pengalaman atau sebuah percobaan yang luar biasa, karena nanti teman-teman jadi tahu ini misalnya orang yang hipertensi itu bisa dicek dari aura yang keluar begitu. Nah, saya biasanya mengecek hipertensi atau hipotensi itu dari telapak tangan kita sendiri gitu. Kita cek, kita berniat melacak atau melihat tensi darah seorang ini dengan tangan kiri dan tangan kanan kita satukan. Kalau dia normal itu biasanya berjarak antara 10 sampai 15 cm. Tapi kalau dia darah rendah biasanya itu lebih dekat lagi, dan kalau darah tinggi dia lebih melebar begitu. Itu di cakra di atas cakra dasar. Apa ya Mas Lutfi namanya? Memen apa begitu ya, itu cakra yang mengatur peredaran darah seseorang. Dan saya juga pernah mendetek misalnya, coba teman-teman kalau yang yang kalau Mas Lutfi bisa itu di main ke rumah sakit atau apa, itu biasanya kalau teman-teman yang sakit itu cakra dasarnya juga kecil ya, mengecil begitu, dan itu bisa didetek dengan tangan misalnya. Nah, mungkin itu yang ingin saya kasih wawasan pada teman-teman, dan saya menyampaikan selamat kepada teman-teman semua, selamat belajar, selamat mengikuti dari saya kira itu belum selesai ya Pak Hans ya, mungkin bisa dilanjutkan lagi, dan kita ingin mendengarkan lebih lanjut, lebih mendalam begitu dengan teknik-teknik bagaimana merapinya dan contoh-contoh penyakit-penyakit apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hans, sehingga kita bisa punya wawasan gitu. Dan sekali lagi bahwa kedokteran timur dan kedokteran barat sudah mulai agak ada penyatuan yang tadi terpisah, dengan ditemukannya teknologi-teknologi yang bisa melihat pancaran dari tubuh kita begitu. Memang belum menyatu sekali, tapi di beberapa rumah sakit besar di dunia sudah mengakomodir ini gitu. Jadi ada dokter yang berorientasi medis barat dan ada dokter yang berorientasi dalam medis timur dalam satu atap begitu. Saya sendiri pernah bertemu dengan Profesor Siddhartha Ilyas, seorang ahli mata kepresidenan, dan dia menemukan bahwa ada pasiennya yang glukoma itu dan tekanan bola matanya itu sudah diobati dengan obat-obatan kimia yang dari dosis rendah sampai yang tinggi, dari yang murah sampai yang mahal sekali, yang sekali tetes itu sekian juta begitu, dan tidak turun. Lalu si pasien itu mengatakan, dok, apakah boleh aku melakukan akupuntur begitu, pengobatan akupuntur? Oh, dipersilahkan. Akhirnya dokter yang menyerah, dipersilahkan. Besoknya datang lagi ke dokter itu dan dicek, sudah menurun itunya tekanan bola matanya. Dan berapa kali Anda melakukan ini? Kemarin dok, itu baru sekali. Jadi Profesor Siddhartha Ilyas ini pun geleng-geleng kepala. Jadi memang ilmu kedokteran baik timur maupun barat ini sekarang ini sudah mulai saling berkomunikasi begitu dan saling menghargai satu sama lain. Tetapi memang saya tidak tahu, karena cakra-cakra itu mengeluarkan energi dan belum bisa didetek oleh
oleh kemampuan gelombang fisika yang ada begitu. Jadi dokter dan tim barat masih belum mempercayai itu gitu. Jadi baru sampai pada titik saling menghargai begitu. Tapi satu hari saya kira keduanya akan menyatu dan saling hormat menghormati dan saling bertukar metodologi. Saya kira itu sekedar wacana dan wawasan saja. Terima kasih. Ya, menambahkan apa yang dikatakan Pak Irwan tadi, bahwa Anda nanti tinggal menyambung pasal, jadi tinggal disatukan pasal-pasal yang kawan-kawan KTI ini miliki. Ini luar biasa loh. Kawan-kawan KTI sudah memiliki banyak sekali wawasan tentang ilmu terapi. Mulai dari ilmu massage, segmen massage, akupressur, ilmu meridian, akupuntur, reiki, aura, dan banyak sekali macam-macamnya nanti. Perbendaharaan ilmu yang didiskusikan di grup ini. Jadi nanti tinggal kawan-kawan merapikannya dalam bentuk sebuah kemampuan terapi yang saya pikir sangat luar biasa kalau dikembangkan dengan maksimal. Itu dimana sangat memungkinkan Anda menggabungkan terapi pijat dengan aura dan terapi-terapi yang lain gitu. Jadi sangat dimungkinkan untuk Anda bisa meningkatkan kualitas kemampuan Anda dalam memberikan pelayanan pada klien Anda. Nanti mungkin coba Mas Randy meminta lagi kepada Pak Hans untuk mungkin menambahkan keterangan tentang aura itu, seperti misalnya ketika Mas Rosihan memberikan pemahaman pada Mas Novi tentang terapi aura itu sudah cukup bagus. Tuh, nanti tinggal mungkin Pak Hans memberikan pemaparan tentang sejauh mana efektivitas terapi aura untuk penyakit-penyakit yang diderita pada klien kawan-kawan nanti yang berkunjung misalnya ke tempat kawan-kawan gitu. Karena terus terang terapi aura ini masih berkembang. Ada yang disebut sebagai ilmu totok aura, di mana dengan totok aura itu akan menambah inner beauty. Inner beauty akan menambah gemilang lah ya, mungkin akan menambah gemilang wajah Anda gitu. Yang jelas terapi aura itu akan memperbaiki inner self energy Anda itu sebenarnya. Akan berkembang lebih banyak lagi tuh nanti kalau kita bicara tentang aura itu. Nanti ada dimana terapi totok aura itu lebih ke terapi kecantikan sebenarnya, yang saya sebut tadi sebagai inner beauty. Jadi inner beauty itu mungkin pengertian dari inner beauty itu adalah cantik luar dalam gitu. Itu akan menambah kemampuan atau akan menambah cantik klien Anda luar dalam. Dan Anda sendirilah kalau rutin melakukan terapi totok aura itu. Tapi nanti itu mungkin Pak Hans juga bisa menerangkan itu. Jadi akan berkembang lebih panjang itu terapi aura itu. Nah, itu sebabnya kenapa saya bilang kepada kawan-kawan bahwa Anda fokuslah dulu pada aura. Nanti ke depan Anda baru fokus ke warna, karena aura itu lebih bisa ditangkap sinyalnya ketimbang warna gitu. Ya, untuk kawan-kawan ya seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Rosihan, silahkan mencoba tentang terapi aura itu. Seperti yang saya tambahkan juga tadi, silahkan mencoba melatih untuk menemukan kepekaan menangkap aura itu. Terima kasih dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sesi teori aura yang telah disampaikan oleh Pak Hans. Kemudian telah disempurnakan Pak Lutfi sama Pak Irwan ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua, khususnya diri saya sendiri, bisa memanfaatkan ilmu yang sungguh luar biasa ini ya. Sekali lagi saya sebagai pembuka kata pengantar tadi malam, mungkin ada kekeliruan, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.